cantik-cantik semua ya. Gimana Kak, sehat? Sehat dong. Adik-adik Kita sapa sehat adik-adik nih, yuk, coba Kak, yuk. boleh. Halo adik-adik. Halo. Kita Adik-adik pasti pada sehat semua kan? sehat Sehat, dong. pasti sehat. Gimana mau dengar dulu suaranya dari adik-adik dulu? Kita dengar dulu yuk. Boleh. Tepuk semangat dulu ya Kakak ya. Boleh kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. Oke, kedengaran kan? Kedengaran Adik-adik semangatnya semangat kan? udah kenceng banget. Nah adik-adik pasti udah siap untuk sekolah minggu kan? Pasti dong. Coba. Harus disiapin apa dulu nih Kak kalau kita Betul. sekolah minggu Kak? Alkitabnya disiapin tentunya Ya, Kak. Alkitab. Setelah Alkitab itu, lagi, Kak? kalau kita udah selesai mendengar khotbah biasanya mengumpulkan apa tuh Kak? Persembahan Persembahan, tentunya iya. dong. Persembahannya Jangan lupa pasti ya. disiapin ya. Terus yang masih main, ayo mainannya disimpan dulu. Udah? Udah. Yang makan? siap? Kalau udah makan harus udah selesai dong. Udah sarapan belum? Udah sarapan belum? Udah sarapan. Sudah Udah sarapan dong, ya, tentu dong. tentunya. Ayo. Yuk kalau kita udah siap adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dengan penuh semangat. Oke, semangat ya. Kita akan nyanyikan Tuh. lagu kalau di pagi hari, kalau matahari bersinar dari arah mana dulu nih ayo. Pada tahu? Di timur ya Kak. Oke, kita akan menyanyikan lagu dari terbit matahari adik-adik ya. Oke. Yang semangat pakai gerakannya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
kebaktian sekolah minggunya adik-adik. Jangan lupa lipat tangannya, kita akan berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih ya Bapa karena Engkau memberkati kami pada hari ini. Ya Bapa, kami akan mulai kebaktian sekolah minggu kami, kiranya Engkau memberkati acara kami dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Kak, kita akan mulai kebaktian sekolah minggu kita ya. Oke kakak. Kak, kita tema ini sekarang adalah mengenai terang. Kita akan menyanyikan lagu Anak Terang. Kakak tahu nggak gerakannya Kak? Kita sama-sama belajar gerakannya ya. Belajar gerakannya dulu ya. Betul Kak. Kita akan mengajarkan gerakan untuk adik-adik. Jangan lupa adik di rumah-rumah juga dipraktekkan ya gerakannya ya. Betul. Oke, paling semangat loh kalau Kak menirukan gerakan ya Kak ya. Betul, karena kita anak-anak terang. Belum pas nih gerakannya Kak. Semangat lagi ya adik. Belajar dulu ya. Kita step by step dulu ya. Boleh. Misalnya gini nih. Aku anak terang. Ya. Terus Tugasku memberi terang. Aku anak terang. Tuhan jadikanku. Aku anak terang. Aku tak suka berdusta. Terus aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Oke, taat yang Tuhan suka. Terus terang di rumah. Terang di rumah gimana Kak? Di rumah. Terang di rumah. Terang di sekolah. Terang di gereja. Terang. Oke, terang di rumah. Bentuknya rumah. Terang di sekolah, kita lagi belajar. Terang di gereja, salib, terus kemanapun. Oke, udah hafal ya adik-adik ya. Oke, bisa Kak, kita sekali lagi ya. Pintar dong. Ya, kita sekali lagi ya Kak. Ayo yang semangat. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Oke, nanti kita belajar lagi di rumah ya. Coba. Habis ini kita mau hafalan ya Kak? Ya, ayat hafalan ya. Boleh coba ayat hafalannya. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya adik-adik ya. Ayat hafalan kita di mana nih Kak? Kita di perjanjian baru Kak. Perjanjian baru. Coba perjanjian baru. Buka dulu perjanjian barunya. Kita temukan alamatnya dulu Kak. Alamatnya di mana nih Kak? Kita temukan alamatnya di Yohanes 12 ayat 36a. Yohanes 12 ayat 36a.
Kita tunggu dulu sebentar ya. Kita tunggu Yohanes 12 ayat 36a. Udah ketemu? Udah pastinya Kak. Ayo kita baca yuk sama-sama yuk. Dari alamatnya dulu ya Kak. Ya, alamatnya ya. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 12 ayat 36a. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Wah, gampang ya. Sekali lagi ya Kak ya. Sekali lagi, Coba. ayo. Pendek kok ayatnya, pendek ya. Pendek, 1, 2, 3. Yohanes Yohanes 12 ayat 36a. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Oke, supaya kita jadi anak-anak terang. Ayo adik-adik nanti dihafalin lagi di rumah ya. Yuk, kita mau habis ini mau ngapain nih Kak? Setelah mendengarkan ayat hafalan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Tapi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita membaca dulu. Kita akan menyanyikan lagu dulu Kak. Kita nyanyi lagu, membaca juga nih. Supaya kita bersiap mendengarkan firman Tuhan. Supaya hati kita siap menerima firman yang akan dibagikan, dan telinga kita juga mendengarkan. Apa. Tapi adik-adik harus disimak loh ya. Betul. Disimak. Karena di sini ada ceritanya. Ada ceritanya bagus-bagus untuk kalian di rumah adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Ya, adik-adik yang di rumah, karena kita masih ibadah secara online, secara rekaman, kita tetap semangat ya. Mari kita dengar firman Tuhan kita sejenak, tapi sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami boleh bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sejenak Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik sekalian yang di rumah, coba buka Alkitab kita masing-masing. Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan yaitu dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai yang ke-11. Amang bacakannya untuk kita semua. Oke? Kalian baca di rumah masing-masing ya. Mari kita baca. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang,
Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik sekalian, sebelum Amang menyampaikan firman Tuhan, sebelum Amang menyampaikan ada panggung boneka nanti, Amang ingin mempersilahkan kita untuk mendengar apa itu arti anak terang dari teman-teman kita sekolah minggu ya. Oleh karena itu, siapkan hati, pikiran, dan telinga kita untuk mendengarkan teman kita ini. Selamat menikmati. Selamat pagi, Devin. Selamat pagi. Bagaimana menurut Devin anak-anak terang menurut firman Tuhan? Boleh dijelaskan? Menurut saya, anak-anak terang yang sesuai dengan firman Tuhan adalah anak-anak yang hatinya tertuju pada Tuhan dan dalam segala perbuatan. Yang artinya dalam segala perbuatan, sebagai anak sekolah minggu, kita tidak boleh menyakiti hati orang lain, ataupun hati orang tua, maupun hati teman-teman. Kalau kita salah, kita akan berani meminta maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Halo adik-adik, kita sudah kembali lagi ya. Kita sudah dengarkan teman tadi berbicarakan, menyampaikan apa itu tentang anak terang. Semoga adik-adik semua bisa menerapkan atau bisa menyimpulkan apa itu anak terang. Nah, selanjutnya kita akan kembali membahas tentang anak terang itu apa. Tetapi Amang tidak sendiri di sini. Amang ada teman Amang, teman-teman sekolah minggu yang mungkin pernah kalian lihat, ya. Teman-teman sekolah minggu yang cantik, yang ganteng, yang mungkin dari negara yang asing kali ya. Oke, oleh karena itu Amang panggilkan teman-teman Amang yang menemani Amang dalam khotbah. Mana teman-teman Amang? Ayo, mana muncul? Udah muncul belum? Tuh dia. Halo. Halo. Ya, sapa halo ya. Halo. Ya. Nah, ada baiknya sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Ini kira-kira siapa sih yang rambut hitam, agak pelontos sedikit ini? Siapa sih namanya? Nama aku Halomoan. Oh, Halomoan. Batak banget. Amang pikir dari luar negeri loh ini. Ternyata dari tanah Batak ya. Betul. Iya. Oh, berarti punya marga dong? Punya. Marganya apa? Marganya Sialoho. Si Haloho. Mantap. Kayaknya Halomon ini anaknya baik ya. Sangat baik. Betul ya. Betul. Oke. Next, Amang tanya ini rambut biasanya orang bule itu rambutnya pirang, ini kok warna pink ya. Kayaknya anaknya cantik banget, memang cantik nih kayaknya ya. Warna pink, kulitnya pun agak kemerah-merahan. Coba kita tanya namanya siapa ya. Halo, namanya siapa? Namaku Michelle. Michelle, jelas namanya kayak orang bule dari luar negeri. Dari mana datangnya teman kita ini? Dari Belanda. Oh, dari Belanda. Cantik nggak teman kita? Cantik ya. Nah. Tapi Amang, aku punya boru loh, walaupun dari Belanda. Oh, punya boru. Boru apa, Michelle? Siahaan. Wow, mungkin Michelle sudah di Batak kan ya. Bapaknya orang Belanda, mamanya pasti boru Batak. Bisa Amang tahu nggak mamanya boru apa? Mamanya boru Pandiangan. Wah, boru Pandiangan. Pantesan Michelle punya boru. Ternyata mamanya boru Batak, boru Pandiangan. Michelle sekarang boru Siahaan dari Belanda. Ya, coba kita sambut Michelle dan Halomoan. Selamat datang Michelle, selamat datang Halomoan. Nah, Selamat datang teman-teman. iya. Nah, Michelle sama Halomoan
Tahu nggak kenapa Michelle sama Holoman ada di sini? Tahu, Amang. Ngapain kita di sini, Dek, sayang? Mau mendengarkan firman. Oke. Mau mendengarkan cerita. Oh ya. Oke. Kalau gitu, sebelum Amang menyampaikan firman Tuhan, sebelum Amang menyampaikan cerita, topik kita pada saat mengenai tentang anak-anak terang ya. Coba Amang ambil dulu Alkitab Amang ya, yang menjadi contekan Amang ya gitu. Nah, sebelum Amang menceritakan tentang anak terang itu apa, Amang mau tanya dulu sama Michelle sama Holomoan. Boleh, ya? boleh. Boleh nggak? Amang Boleh mau nggak? tanya apa? Boleh ya, oke. Kira-kira Michelle sama Holomoan punya musuh nggak? Oh, kalau Michelle nggak punya musuh, Amang? Enggak. Ih, enggak. Bagus. Kalau Holomoan? Kalau aku, Amang, aku punya banyak musuh. Masa? Bener, Amang. Iya. Waduh, Holomoan kok punya banyak musuh? Kok bisa ya? Lihat dong si Michelle. Michelle nggak ada punya musuh. Dia anak baik. Tadi Holomoan katanya punya anak baik. Kok jadi punya musuh ya? Amang heran. Oke, lanjut. Amang pengen mau dengar lagi. Amang mau tanya-tanya sama kalian. Boleh kan? Boleh, Amang. Boleh ya. Nah, kalau Michelle tadi nggak punya musuh, Holomoan punya musuh. Nah, kira-kira Amang boleh tahu nggak, Michelle sama Holomoan pernah nggak buat suatu kenakalan? Pernah. Michelle pernah buat kenakalan apa? Mainan temen direbut. Ada lagi nggak? Terus apa ya? Ini suruh bobo siang kabur dari rumah. Wah, jugul banget ternyata ya, boru Belanda ini ya. Ya, mentang-mentang sudah jadi boru Batak jadi seperti ini. Nggak boleh Michelle ya. Oke, kalau Holomoan? Kalau aku, Amang, aku punya banyak musuh. Aku pernah bikin orang nangis. Waduh. Aku ngambil mainan punya teman. Waduh. Terus aku ngejailin orang lain. Waduh, ngeri ya. Banyak kan, Amang? Anak-anak sekecil ini kok banyak banget tingkah yang gak bagus. Amang ngeri deh dengernya. Nah, teman-teman yang di rumah, kira-kira kalian mau gak seperti Michelle sama Holomoan? Jangan ya, jangan sayangnya, gak boleh. Karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, tadi tentang musuh sudah, tentang kenakalan sudah, ya. Dan Amang mau tanya kembali. Kalau Michelle sama Holomoan pernah nggak? Ada nggak yang jahatin sama Michelle sama Holomoan? Ada, Amang, ada. Ada ya? Waktu itu mau main lompat tali. Rupanya? Didorong teman. Sakit dong. Iya sakit, lututnya luka. Berdarah ya. Iya. Aduh. Kalau Holomoan? Kalau aku, Amang, ada. Ada ya? Iya. Ada ya, oke. Nah, kalau Michelle sama Holomoan pernah dijahatin teman-temannya, suka nggak? Nggak suka sih, Amang. Nggak suka kan? Michelle juga nggak suka kan? Nggak suka. Nggak suka. Nah, kalau kalian nggak suka dijahati, oleh karena itu jangan berbuat jahat, ya? Nggak boleh berbuat jahat. Nah, kita masuk ke intinya tentang anak-anak terang, ya? Tentang anak-anak terang. Nah, pernah nggak Michelle sama Holomoan pernah mendengar apa itu arti anak-anak terang? Anak terang pernah nggak istilah seperti itu? Kalau kata Michelle, anak terang itu suka menolong teman. Suka menolong teman. Bantu mama. Bantu mama. Terus kalau Holomoan gimana? Anak terang itu apa? Kalau menurut Holomoan, Amang, Iya. anak terang itu anak yang hidup di dalam kegelapan. Hah? Terang hidup di dalam kegelapan. Dengan Kok lampu bisa? terang. Dengan lampu terang.
Tar dulu, itu artinya apa Amang? Misal nggak ngerti, Amang juga nggak ngerti apa maksud terang, halomuan. gelap, terus nggak ngerti Terang ya gitu ya. Coba halomuan terangkan dong. Coba dong. Kan kita nggak ngerti. Apa sih anak terang menurut halomuan? Ya, menurut halomuan, halomuan sebagai anak-anak yang hidup di dalam terang, Iya. kita juga bisa hidup dalam kegelapan. Contohnya kayak halomuan yang nakal ini. Halomuan kan kalau nakal kan gelap. Iya. Kalau misalkan halomuan baik, terus hidup di teman-teman halomuan yang nakal, halomuan jadi terang. Gitu. Oke, nanti Amang luruskan apa maksud halomuan ya. Sampai sekarang, ya Amang sedikit ngerti sih apa maksud halomuan ya. Artinya bahwa walau kita adalah anak-anak walaupun di dalam kegelapan harus bisa menjadi terang. Gitu kan halomuan? Kira-kira begitu enggak? Begitu Amang. Oh iya. Nah, anak-anak terang. Misal sama halomuan, mau nggak dengar khotbah Amang sedikit tentang anak terang? Mau. Mau ya. Nah tadi kan Amang sudah bertanya-tanya sama kalian berdua kan. Ya. Ya bagaimana sikap kalian, apa itu arti anak-anak terang. Berarti kita bisa simpulkan. Bisa mengerti, bisa simpulkan bahwa anak-anak terang adalah anak-anak yang tidak boleh berbuat yang jahat kepada orang lain. Seperti teman kita tadi yang di video kita dengarkan tadi ya. Anak-anak terang itu nggak boleh jahatin orang tuanya, nggak boleh jahatin teman-temannya, nggak boleh jahatin orang-orang ada di sekitarnya. Anak-anak terang itu harus bisa membawa damai. Nah, kalau masalah orang tua, misal sama halomuan pernah nggak jahatin orang tuanya? Pernah kan kabur. Oh iya, Siang kabur. Iya, Amang tadi lupa. Halomuan pernah nggak jahatin orang tua? Pernah Amang. Pernah ya? Iya. Disuruh beli apa ya? Disuruh belilah pokoknya. Terus halomuan main. Oh main, tapi uangnya nggak dimakan kan? Uangnya jajan. Ngeri banget. Ya, nah itu. Nah adik-adik sekalian, Michelle sama halomuan sudah menyampaikan bagaimana kehidupan anak-anak sekolah minggu yang sebenarnya yang sering kita lakukan. Ternyata ada anak-anak sekolah minggu yang tidak berbuat yang tidak baik ya. Ada anak sekolah minggu yang tidak memberikan contoh yang baik. Anak-anak sekolah minggu ada yang berbuat yang tidak adil. Nah pada saat ini mengatakan kepada kita, anak-anak terang adalah anak-anak yang harus bisa menjadi terang bagi sesama. Contohnya, Amang baca ya di dalam ayat 9 ya. Nah, anak-anak terang itu adalah anak-anak yang bisa membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kira-kira anak-anak sekolah minggu yang di rumah pernah nggak berbuat baik? Nih, kalau Michelle sama halomuan tadi kita cerita-cerita pernah berbuat baik. Pernah kan? Pernah. Walaupun sering jahil ya. Iya. Tapi pernah berbuat baik. Harus bisa berbuat baik. Lalu kemudian dikatakan anak-anak terang itu bisa harus bisa bersikap adil. Contohnya kalau kita punya makanan, adik kita nggak punya, atau abang kita atau kakak kita nggak punya, ya kalau bisa bagilah ya, bagi sedikit. Apalagi kalau adik kita atau abang kita ngiler nengok makanan kita, aduh enak kali makanannya, kita punya makan tapi kita nggak kita kasih, itu namanya pelit, nggak adil ya, nggak adil. Kira-kira misal sama halamuan pernah nggak bersikap tidak adil sama teman-temannya? Nggak pernah, Mak. Nggak pernah ya. Kalau punya makanan suka bagi-bagi. Baik banget ke halamuan, amang ragu nih, pernah nggak adil sama teman-temannya? Pernah Mang. Oh pernah ya. Adil iya. Seperti Adil. Jadi kalau misalkan halomuan punya kue, halomuan kasih sama teman-teman. Baik-baik banget teman-teman kita ini ya, yang berbeda suku bangsa ini ya. Satu dari Belanda, satu dari Tanah Batak, tapi mereka bisa menunjukkan kebaikan dan keadilan walaupun mereka pernah bercerita masa lalunya pernah berbuat yang tidak baik. Tapi bukan berarti tidak ada perubahan, ya kan, bener nggak? Benar. Harus ada perubahan. Nah yang terakhir, anak-anak terang itu bisa bersikap benar. Ya, hidup di dalam kebenaran. Artinya
jangan takut ketika kita melakukan kebenaran, jangan takut dimusuhi. Selama kamu benar, selama Michelle sama Halomuan benar, jangan takut ya sayangnya. Jangan takut. Kalau benar di mata Tuhan, maka itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Dan itulah adalah anak-anak terang. Kira-kira adik-adik bisa kan? Bisa. Nah, Michelle sama Halomuan bisa berubah enggak? Bisa. Halomuan yang sering buat nakal bisa berubah enggak? Bisa. Bisa ya. Teman-teman di rumah, adik-adik di rumah bisa berubah? Sayangi teman-temannya, hormati, cintai orang tua, abang, kakak, adik, keluarganya semua harus dirangkul dengan cinta dan kasih. Dan harus jadi anak terang dimanapun kita berada. Sama seperti kata Halomuan, menjadi terang di dalam yang gelap. Bukan lampu ya, tapi harus sikapnya yang terang. Jadi contoh, jadi teladan, dan jadi andalan bagi keluarga, bagi teman-teman. Andalan kita adalah firman Tuhan. Oke, Michelle sama Halomuan, kalian sudah capek duduk di situ? Sudah aman. Sudah capek ya? Oke. Karena Michelle sama Halomuan sudah capek duduk di sini, maka kita sudahi pertemuan kita. Oke, coba lipat tangannya. Ya, bisa lipat tangan nggak Halomuan? Nggak bisa. Bisa nih. Oh, bisa. Amang bantu ya. Ya, Mang. Michelle bisa nggak? Oke. Iya. Makasih Amang. Iya, tanganmu pendek sekali Michelle. Oke. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat anugerah kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menerangkan kepada kami tentang anak-anak terang itu bagaimana. Tuhan, biarlah firman-Mu yang mengenai tentang anak-anak terang boleh selalu Engkau ajarkan dalam hati dan pikiran kami, agar kami membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Tuhan, kami adalah anak-anak sekolah minggu-Mu yang masih kecil-kecil, yang masih muda-muda, yang masih membutuhkan banyak pendampingan, pengajaran akan Engkau. Mari Bapa, Engkau selalu mengajari kami dan mendampingi kami senantiasa. Tuhan, selanjutnya kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini. Tuhanlah yang memberikan kepada kami semangat dan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke, Michelle, Halomuan sudah bisa pulang ya. Dadah. Dadah. Wah, bagus banget ya firmannya. Terima kasih Amang. Tadi ada teman kita ya. Sudah Siapa mendengar namanya Kak, firman coba? Tuhan ya. Iya, dia juga tadi cerita-cerita sama Amang ya, pengalamannya jadi anak terang. Kakak pernah jadi anak gelap nggak? Anak gelap? Atau Enggak, karena Kak. mati lampu? Enggak. Aku bukan Iya. dari anak gelap, Kak. Dari anak Iya, terang betul. menjadi terang, Kak. Tadi Dari siapa sih terang nama teman menjadi kita, Kak? terang. Teman kita namanya siapa tadi ya? Teman kita ada dua tadi dari Yang rambutnya pink-pink itu loh. Pink dari Belanda ya tadi katanya. Aku pikir Iya. dari itu tadi, Kak, dari Afrika. Iya. Ternyata bukan. Waduh, Afrika jauh banget Kak. Namanya siapa Kak? Oke. Michelle ya? Michelle. Namanya Michelle sama Yang cowok tadi namanya Halomuan ya, Kak. ya. Halomuan. Coba. Artinya ada loh. Apa artinya, Kak? Halomuan, Kak. Oh, Kesukaan. kesukaan. Kalau Michelle ada artinya juga loh. Michelle artinya apa Kak? Artinya apa ya? Artinya cantik kayaknya, soalnya anaknya cantik ya, rambutnya soalnya pink ya kan? Bener? Iya, setiap nama ada artinya loh. Iya. Aku juga ada artinya namanya loh, Kak. Oke. Cantik Jadilah kayak asli anak gitu loh. terang. Kalau anak terang tadi harus gimana tadi Kak? Harus tidak boleh menjahili teman, anak Tuh. terang. Terus nyusahin orang juga nggak boleh. Harus nurut orang tua ya? Nyusahin. Kalau disuruh-suruh harus mau sama orang tuanya. Oke. Jangan kalau dipanggil, Kakak, pura-pura nggak denger. Siapa yang ngomong ya? Pernah ya Kak? Iya, aku juga Pernah pernah ya? sih. Gak boleh lagi ya. Kedepannya kita harus jadi anak-anak yang anak-anak terang, memberi contoh yang baik. Betul. Kita mau mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita kasih persembahan dulu ya. Kita mau menyanyikan lagu Kusuka Menuturkan. Ayo persembahannya disiapkan adik-adik, dilipat yang baik. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus.
Ya, kita berdoa, menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihkannya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas. Oke, kita masuk ke pengumuman nih Kak. Pengumumannya minggu depan kita masih ibadah di rumah ya. Jadi kita masih online seperti biasa. Dan untuk yang kedua, untuk persembahan sekolah minggu diberi pembatas pada amplopnya seperti biasa. Antara ibadah umum dan sekolah minggunya ya. Dan jika ditransfer harap memberikan nama sama memberikan namanya. Nama sama keterangan ya Kak. Betul. Keterangannya ya. Namanya harus lengkap. Pada bagian berita dan keterangannya bisa lewat OVO dan GoPay. Ya, berarti bisa ditransfer atau dimasukin. Kalau bisa harus jelas ya Kak ya. Supaya nggak nyasar kemana-mana itu. Iya betul, takutnya nyasar ke rumah kakak lagi ya. Jangan ke GoPay aku juga loh Kak, diisi kan lumayan Kak. Betul, di keterangannya harus diisi ya. Jadi persembahan sekolah minggu dari keluarga mana gitu ya. Oke, kita ada jargon setiap hari Minggu Kak Jen. Jargon kita seperti biasa ya, bisa kan Ama? Ya betul dong. Ya kita jargon kita 1, 2, 3. Di rumah aja, jaga kesehatan, tetap berdoa, kamu anak terang. Sampai jumpa, selamat hari Minggu.